Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat VMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, kita akan melanjutkan lagi sebelum saya mengajak panjenengan semuanya untuk melihat dari beberapa koleksi pusaka saya yang sudah saya bilang di video sebelumnya. Nah di sini saya ingin mengajak panjenengan untuk bersama-sama. Ini saya akan merilis dari beberapa koleksi saya dengan dengan tema keris yang sepuh dan juga terjangkau. Nah di sini nanti di video ini saya akan merilisnya 4 buah pusaka sobat. Salah satunya tombak dan yang tiga adalah berbentuk keris. Nah, kita akan mulai di pusaka yang pertama. Ini adalah pusaka tombak sobat. Nah, ini mudah-mudahan ini adalah bisa menjawab dari keinginan dari para pecinta tosan aji pemula. Karena apa? Karena mereka ini baru saja bisa dikatakan mulai awal dalam mencintai tosan aji. Terkadang itu gini, mereka belum berani untuk memahari pusaka-pusaka yang bisa dikatakan harganya itu yang tinggi gitu. Jadi itulah kenapa ini adalah menjawab dari keinginan para sobat semuanya pecinta tosan aji pemula. Mudah-mudahan ini ada beberapa yang diminati oleh sahabat semuanya ini. Coba kita akan mereview dari pusaka yang pertama ini dulu sobat. Ini adalah pusaka tombak. Nah, ini warangkanya warangka seken sobat. Warna kasihkan. Kalau untuk kayunya saya sendiri kurang paham, mungkin kayu kemuning mungkin ya, karena ada beberapa dari koleksi saya yang kapan hari itu kayunya seperti ini, kayaknya kayu kemuning, tapi saya masih belum belum berani ini memang kemuning atau bukan gitu, karena saya bukan ahli dari perkayuan. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini tombak tomeler, butomeler apa butomeler ya kalau teman-teman menyebutnya ini. Nah seperti ini. Ini looknya look 3 ini. Kalau panjenengan lihat, nanti akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail nanti di akhir acara nanti. Nah ini untuk dibilahnya ini ngerlip-kerlip Masir Malelo sobat. Nah ini kerlip-kerlip Masir Malelo. Ini sudah sangat lama sekali saya koleksi waktu itu sobat. Ini adalah pusaka yang saya jadikan sebagai bisa dikatakan waktu itu saya belajar untuk motif pusaka gitu. Jadi motif waktu itu di tempat teman saya Mojokerto, saya memutih pusaka. Yang saya bawa waktu itu adalah pusaka ini. Nah, waktu saya putih itu sangat bisa dikatakan sangat bagus banget. Ini kalau diputih sobat, proses putih, ini kerlip-kerlipnya itu hampir menyeluruh di bilahnya. Hampir menyeluruh di bilahnya. Jadi seperti itu. Tapi waktu itu karena mungkin kalau di proses putih itu tidak begitu banyak peminatnya. Akhirnya terus saya warangkan di tukang warang saya. Nah jadinya seperti ini. Meskipun sudah diwarangi, tapi kerlip-kerlip Masir Malelonya ini masih sangat nampak memenuhi dari bilah pusakanya. Nanti saja di bagian akhir video akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa melihat satu persatu keindahan dari pusakanya. Nah ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua sobat, nah ini pusaka ini baru saya dapatkan. Waktu itu saya mendapatkannya dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek kalau yang ini sobat. Dan ini untuk diwarangkannya sudah dalam keadaan diserviskan bersih dan juga glowing. Salah satu dari ciri pusaka-pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit. Coba kita akan melihat ini. Nah ini sobat, sekali lagi saya pun juga mengingatkan kepada panjenengan apabila ingin melihat pusaka gitu, pusakanya pribadi ataupun juga pusaka milik orang lain, malah usahakan yang sopan, yaitu warangkanya diangkat atau ditarik, itu warangkanya, bukan kerisnya yang ditarik. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah ini adalah pusaka yang kedua di episode keris sepuh dan juga terjangkau. Nah ini adalah dapur kebulajar. Kapan hari itu saya mendapatkan banyak sekali kebulajar. Nggak tahu kenapa waktu itu saya mendapatkan secara bisa dikatakan berbarengan gitu pusaka-pusaka kebulajar. Nah salah satunya ini, beberapa diantaranya ini sudah termahar dan masih ada lagi yang ini sobat. Ada 2. Yang satu itu mau tak pakai sebagai koleksi pribadi gitu. Tapi jika ada di antara sobat yang mau ya nggak apa-apa. Tapi saat ini masih dalam keadaan mau tak serviskan di tukang warangka saya.
Ini adalah dapur kebulajar. Untuk pamornya sendiri, ini pamornya pamor ngulit semongko sobat. Nah, ini pamornya ngulit semongko. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya warangkan. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Nah, ini pusaka yang kedua. Lalu pusaka selanjutnya adalah, nah ini sobat. Ini pun juga pusaka sepuh dan juga terjangkau, cocok bagi para pecinta tosan aji pemula ini. Nah, coba kita akan melihat bentuknya seperti apa. Nah, ini pun juga saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek juga sobat, tapi berbeda orang. Nah, pusakanya ini kalau untuk saya masuknya kemungkinan ini masuk di era seperti kayak Pajajaran, era-era kulonan. Nah, kalau menurut saya, ini estimasi kulonan, bisa Cirebon, bisa Pajajaran, Segaluh gitu sobat. Nah, ini di bagian sini, bagian sor-sorannya ini dia agak melebar. Saya jadi teringat dari salah satu koleksi saya. Coba saya akan ambilkan. Karena apa? Karena untuk dibilahnya ini hampir sama bentuknya, dan pamornya pun juga hampir sama. Coba akan saya ambilkan dulu ini sobat, sebagai bahan perbandingan ini. Nah, kalau kita mereview di sini ini enak. Kalau mengambil pusakanya langsung di etalase. Nah, akan saya bandingkan dengan yang ini sobat. Nah, saya akan membandingkan untuk di pola pamornya dan juga ciri-ciri dari sor-soran. Nah, coba kalian amati. Ini hampir sama. Di pamornya ini dia itu kayak menyerupai, hampir-hampir sama ya sahabat. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sor-sorannya pun juga agak lebar. Nah, seperti ini. Ini adalah pusaka yang ketiga yang kita review untuk di video kita kali ini. Dan ini untuk di dapurnya sendiri, ini masuk di dapur brojol. Dapur brojol. Untuk pamornya sendiri, ini pamor pedaringan kebak sobat. Nah, sangat menyenangkan sekali. Nah, ini adalah yang ketiga. Lalu yang terakhir kita akan mereview 4 buah pusaka sobat. Nah, ini adalah yang ketiga. Lalu yang terakhir adalah pusaka. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir yang kita review untuk di episode kita kali ini. Garis sepuh dan terjangkau. Nah, ini untuk diwarangkannya sudah saya serviskan, dan ini pun juga apa ya, bisa dikatakan bagus banget. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Oke, nah kalau ini adalah dapurnya, dapur ini Damar Murup. Damar Murup atau Uruping Dilah. Nah, ini adalah dapur Damar Murup sobat. Dan di bagian sini ini ada Kinatah Panji Wilisnya. Nah, saya kurang paham ini kira-kira Kinatah apa? Apakah Kinatah kuningan ataukah Kinatah emas? Karena waktu itu pemiliknya saya tanya, ini Kinatahnya ini emas atau apa ini Kang? Wah, saya sendiri juga kurang tahu ini Mas, karena belum dilakukan tes uji laborat. Jika ini emas berarti ya rezekinya nanti pemaharnya, gitu saja sobat. Nah, ini adalah dapur Damar Murup atau Uruping Dilah. Nah, seperti ini. Jadi yang paling utama adalah kalau Damar Murup itu di bagian ini atasnya dia ada looknya. Nah, ini adalah salah satu ciri yang sangat apa ya, sangat mudah sekali dikenali. Nah, di situ. Karena untuk di sor-sorannya ini sobat, ini bisa berbentuk apa saja gitu. Ada yang Damar Murup itu di bagian bawahnya ini maisolajar atau kebulajar, ada yang tilam upi, ada yang bentuknya seperti kayak brojol. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ada yang sempaner gitu. Nah, ini seperti ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat keempat dari pusakanya ini secara lebih detail. Siapa tahu ini di antara sobat semuanya ini ada yang berminat.
Oke Sobat WMC, kita akan melanjutkan dengan suasana baru, dengan ruangan baru. Kalau biasanya itu saya ajak kalian untuk mereview di ruang tamu. Jadi kalau sekarang saya ajak untuk mereviewnya di ruang pusaka, tempat penyimpanannya. Nah, di dalam tempat penyimpanan pusaka saya, etalase saya. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka yang pertama yang tadi saya bilang bahwasanya ini adalah dapur tombak Butomler. Nah, untuk di warangkanya sendiri ini adalah warangka scan ukir. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian pusakanya atau bilahnya, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bilahnya ini dia masir malelo sobat. Nah, dia kerlip-kerlip seperti ini. Nah, ini memenuhi dari bilahnya. Ini sangat menyenangkan sekali ini. Saya waktu proses mutihnya dulu itu sampai dibuat kagum. Jadi waktu itu saya melihat, wah, berarti pusaka tombak ini ada keistimewaannya. Karena apa? Karena waktu diputih itu bilahnya ini kerlip-kerlipnya itu banyak banget gitu sahabat. Ya hampir menyeluruh atau memenuhi dari bilahnya. Itulah kenapa meskipun lah dalam keadaan sudah diwarangi, tapi kerlip-kerlipnya ini tidak bisa hilang. Nah, seperti ini. Karena saya sangat meyakini bahwasanya setiap pusaka itu pasti memiliki ciri khas, pasti memiliki keindahan tersendiri, pasti memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu yang kedua, saya katakan tadi bahwasanya ini adalah dapur Kebu Lajer sobat. Sudah dalam keadaan diserviskan. Itulah kenapa jadinya bersih dan juga glowing banget. Nah, masih sangat menyenangkan. Coba kita akan melihat ini. Nah, ini sobat, ini masih lumayan tebal untuk dibilahnya. Bisa dikatakan ini bilah yang terawat. Nah, untuk di pamornya sendiri ini adalah pamor ngulit semongko kalau menurut saya sobat. Jika ada yang beranggapan ini adalah pamor wasuta, saya persilakan. Nah, ini adalah dapur Kebu Lajer yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Trenggalek. Ini sebenarnya waktu itu saya mendapatkan dua sekaligus. Jadi yang pertama saya mendapatkan dari teman saya Trenggalek yang ini, lalu yang kedua saya mendapatkan dari teman saya di Ponorogo. Nah, waktu itu. Tapi yang di Ponorogo sudah termahar sobat. Nah, tinggal yang ini. Ini adalah pusaka yang kedua. Nah, lalu yang ketiga ini sobat. Coba kita akan melihat dari warangkanya. Ini pun juga sudah saya serviskan sobat. Nah, meskipun lah katakan nampak sederhana, tapi ini sudah dalam keadaan bersih karena sudah diserviskan. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat pamornya. Ini yang menyenangkan adalah dia gemerlap pamornya ini sobat. Nah, ini adalah penampakan dari pamornya. Kalau panjenengan bisa melihat ini, pamornya ini kayak bersap-sap gitu. Nah, ini dapurnya dapur brojol. Untuk di pamornya pamor pedaringan kebak kalau menurut saya ini sobat. Ini sangat menyenangkan sekali ini. Nah, ini kalau untuk di saya estimasinya adalah estimasi Jawa Baratan. Bisa Cirebon, Pajajaran ataupun juga Segaluh kalau menurut saya. Tapi jika ada yang punya pendapat lain, Mas Tony itu masuk di Mataram, ya silakan. Karena sifat dari penangguhan itu adalah bersifat perkiraan. Nah, seperti itu. Coba kalian amati ini sobat. Sap-sapan dari pamornya sangat menyenangkan sekali ini. Ini pun juga saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Trenggalek juga, tapi berbeda orang dengan yang Kebu Lajer tadi sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Lalu pusaka yang terakhir, nah ini
Nah, ini adalah pusaka yang terakhir, dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji, dari, kalau nggak salah ini dari Nganjuk ini. Saya mendapatkannya ini. Ini adalah dapur Damar Murup atau Uruping Dilah. Nah, ini bilahnya masih sangat tebal, sobat. Nah, kalau kalian melihat ini, nah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu ciri yang gampang sekali diingat, gampang sekali dikenali, yaitu di bagian atasnya ini ada looknya. Nah, itu adalah pusaka Damar Murup atau keris Damar Murup. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk di bagian ini ada kinatah panji wilisnya nih sobat, di bagian gandeknya, tapi belum bisa dipastikan ini apakah emas atau kuningan itu. Nah, ini adalah pusaka Damar Murup atau Uruping Dilah. Nah, ini adalah keempat dari pusaka yang kita review untuk hari ini di edisi keris sepuh dan juga terjangkau. Di antara sobat semuanya, jika ada yang berminat, langsung nanti menghubungi di nomor WA saya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah hiburan dan juga wawasan baru, khususnya bagi para pecinta Tosan Aji pemula. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.